Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Selamat datang kembali di Ujar, Umpan Mengajar. Saya Muhammad Bayu Ibrahim, dosen PGSD Universitas Pamulang. Pada pertemuan kali ini, kita akan ngobrol santai tetapi tetap serius mengenai kebudayaan dan masyarakat dalam mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa setiap daerah memiliki bahasa, makanan, pakaian, atau tradisi yang berbeda? Nah, semua itu berkaitan dengan kebudayaan. Lalu siapa yang menciptakan dan menjalankan kebudayaan tersebut? Jawabannya adalah masyarakat. Yuk kita bahas bersama secara santai namun mendalam. Tonton terus rangkaian video pembelajaran di kanal edukasi kebanggaan kita, Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Nah, sebelum masuk ke materi, saya kasih tahu dulu nih apa yang akan teman-teman pelajari hari ini. Setelah menyimak video ini, teman-teman diharapkan bisa memahami apa itu kebudayaan dan masyarakat, mengenali unsur-unsur budaya, serta mengetahui jenis-jenis masyarakat. Materi ini sangat penting banget terutama bagi kita sebagai calon guru. Kenapa? Karena nanti kita akan mengajar peserta didik yang memiliki latar belakang budaya dan lingkungan yang beragam. Jadi, semakin kita memahami keberagaman tersebut, semakin mudah pula kita membangun pembelajaran yang inklusif dan bermakna. Teman-teman, kita mendengar kata budaya. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Mungkin ada tari tradisional, pakaian adat, atau upacara adat. Padahal kebudayaan jauh lebih luas daripada itu. Kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya manusia yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Kunchorong Ringrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar. Jadi, budaya bukan suatu yang dibawa sejak lahir, tetapi dipelajari. Misalnya, cara kita berbicara sopan kepada orang tua, tradisi mudik saat lebaran, atau kebiasaan gotong royong di lingkungan masyarakat. Semua itu adalah bagian dari kebudayaan yang kita pelajari sejak kecil. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama kali adalah sistem kepercayaan. Setiap masyarakat memiliki keyakinan yang menjadi pedoman hidup mereka. Misalnya, kepercayaan agama, nilai moral, atau pandangan hidup tertentu. Kedua, sistem organisasi sosial. Ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengatur hubungan antar anggota seperti keluarga, sekolah, organisasi, dan lembaga sosial lainnya. Ketiga, bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi utama yang memungkinkan manusia menyampaikan ide dan perasaan. Bayangkan kalau tidak ada bahasa, pasti sulit berinteraksi. Keempat, sistem pengetahuan. Setiap masyarakat memiliki pengetahuan yang diwariskan, baik mengenai lingkungan, teknologi, maupun keterampilan tertentu. Kelima adalah kesenian. Mulai dari musik, tari, teater, sastra, hingga seni rupa merupakan bentuk ekspresif kreatif manusia yang mencerminkan identitas budaya suatu masyarakat. Nah, setelah membahas kebudayaan, sekarang kita beralih ke masyarakat. Teman-teman, menurut kalian, apakah manusia bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain? Tentu sulit ya, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Itulah mengapa muncul yang namanya masyarakat, yaitu sekelompok orang yang hidup bersama, saling berinteraksi, dan bekerja sama untuk memenuhi berbagai kehidupan hidup mereka. Dalam kehidupan bermasyarakat juga ada aturan, nilai, norma, serta peran yang harus dijalankan agar kehidupan berjalan dengan tertib dan harmonis. Coba kita ambil contoh yang lebih dekat dengan kehidupan kalian, yaitu lingkungan kampus. Di kampus ada mahasiswa, ada dosen, ada tenaga kependidikan, hingga
pimpinan universitas. Masing-masing memiliki tugas dan peran yang berbeda, tetapi semuanya saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu terselenggaranya pendidikan yang baik. Nah, kondisi tersebut itulah yang disebut kehidupan bermasyarakat. Jadi, masyarakat bukan hanya sekumpulan orang-orang yang tinggal di suatu tempat, tetapi juga adanya interaksi, kerjasama, serta aturan yang mengikat mereka dalam kehidupan bersama. Teman-teman, ternyata masyarakat itu tidak hanya berdiri dari satu bentuk saja. Secara umum, masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah masyarakat tradisional. Masyarakat ini sangat memegang teguh adat istiadat, kebiasaan, dan nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Misalnya kehidupan mereka lebih sesederhana, menjunjung tinggi gotong royong, serta memiliki hubungan sosial yang sangat erat. Contohnya bisa kita temukan pada beberapa masyarakat adat yang masih menjaga tradisi hingga saat ini. Yang kedua adalah masyarakat modern. Nah, kalau ini mungkin lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Masyarakat modern ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan cara berpikir yang lebih rasional. Aktivitas masyarakat banyak didukung oleh teknologi, mulai dari belajar, bekerja, hingga berkomunikasi. Selanjutnya, ada masyarakat multikultural. Masyarakat ini terdiri atas berbagai latar belakang suku, budaya, agama, dan kebiasaan yang berbeda, tetapi tetap hidup berdampingan dengan satu kesatuan. Kalau berbicara tentang masyarakat multikultural, Indonesia adalah contoh yang sangat nyata. Dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki keberagaman yang luar biasa. Meskipun berbeda-beda, kita tetap dipersatukan oleh semangat kebangsaan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, keberagaman yang kita miliki bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan kekayaan bangsa yang perlu kita jaga, hargai, dan lestarikan bersama. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk sedikit berefleksi dan berpikir kritis. Coba perhatikan lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian. Apakah ada tradisi, kesenian, bahasa daerah, atau kebiasaan masyarakat yang mulai jarang dilakukan karena berpengaruh oleh teknologi dan globalisasi? Menurut kalian, apakah perubahan tersebut merupakan hal yang wajar atau justru perlu menjadi perhatian bersama? Lalu, bagaimana cara kita dan melestarikan budaya lokal tanpa harus menolak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Silahkan tuliskan pendapat dan analisis teman-teman pada forum diskusi yang telah disediakan. Saya tunggu ide-ide menarik dari kalian semua. Selamat berdiskusi. Nah, teman-teman, dari pembelajaran hari ini kita dapat memahami bahwa kebudayaan dan masyarakat merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia. Kebudayaan memiliki berbagai unsur, seperti sistem kepercayaan, organisasi sosial, bahasa, pengetahuan, dan kesenian. Kita juga telah mempelajari berbagai jenis masyarakat serta faktor-faktor yang menyebabkan perubahan budaya dan kehidupan sosial. Sebagai calon pendidik, penting bagi kita untuk menghargai keberagaman budaya sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini bersama saya di Sasmita Jaya TV. Semoga materi tentang kebudayaan dan masyarakat dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman baru bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus belajar, berdiskusi, dan mengembangkan diri sebagai calon pendidik yang menghargai keberagaman budaya Indonesia. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap berbagi. Saya Muhammad Bayu Ibrahim S. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.